"13 penyakit ekonomi pasca program 100 hari kerja Prabowo Gibran." Ekonomi Indonesia naik menjadi nomor 8 terbesar di dunia. Indonesia perlu bekerja keras untuk dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah sebelum 2045. Mampukan Indonesia menggapai pertumbuhan ekonomi 7% hingga 8%? Ini 13 penyakit ekonomi Indonesia yang harus disembuhkan Prabowo Gibran agar bisa mencetak pertumbuhan ekonomi 8%. 1. Korupsi dan kebocoran uang negara. Transparency International melaporkan, indeks persepsi korupsi Indonesia pada 2023 menurun ke peringkat 115, lebih rendah dari 2022 di peringkat 110 dan pada 2021 di peringkat 96. 2. Lemahnya palu keadilan. Skor Indeks Negara Hukum atau Rule of Law Index Indonesia pada 2023 adalah 0,53% dan menempatkan Indonesia di posisi 66 dari 142 negara di dunia. Dan secara regional Indonesia berada di posisi 9 dari 15 negara. Ketiga, judi daring yang merusak ekonomi rakyat. Omzet judi daring meningkat dari 327 triliun rupiah pada 2023 menjadi hampir 1.000 triliun rupiah dengan jumlah pelaku mencapai hampir 9 juta. Keempat, fiskal yang menyimpan bom waktu. Dari anggaran 2025 sebesar 3.621,3 triliun rupiah, 37,85% atau sebesar 1.350 triliun rupiah digunakan untuk membayar hutang. Kelima, orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Ketimpangan kekayaan di Indonesia semakin parah. Jumlah rekening dengan simpanan di atas 5 miliar rupiah hanya 0,02%, namun pangsanya mencapai 53,13%. Keenam, sempitnya lapangan kerja. Ketujuh, ancaman deindustrialisasi dan tingginya ICOR. Kedelapan, rupiah yang fragile, inflasi, dan suku bunga yang tinggi. Kesembilan, menurunnya kuantitas dan kualitas kelas menengah. 10. Pendidikan yang terabaikan. Ke-11, literasi keuangan, literasi digital, dan ketahanan siber yang lemah. Ke-12, kerusakan lingkungan dan climate change. Ke-13, ekspor-impor ilegal dan transaksi ilegal yang masih merajalela.